polisi saat meliput konser band Republik yang ricuh di alun-alun Kota Lamongan. Konser tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Lamongan yang ke-446. Konser band Republik untuk memeriahkan Hari Jadi Lamongan yang ke-446 di alun-alun Jawa Timur diwarnai kericuhan. Petugas polisi terlihat brutal memukuli sejumlah penonton ketika terjadi aksi tawuran sesama penonton akibat saling gesek saat berjoget. Dan penonton Faisal Ahmad, seorang wartawan media online lokal Lamongan, juga sempat menjadi bulan-bulanan oleh sejumlah oknum polisi saat meliput kericuhan ini. Kericuhan yang berlangsung hingga beberapa kali tersebut membuat pagar pembatas di panggung roboh serta sejumlah penonton pingsan. Metro Bagia terus melakukan upaya evakuasi terhadap gerbong kereta api Bangun Karta yang terguling di perlintasan stasiun Warudur, Cirebon, Jawa Barat. Upaya evakuasi terhadap 2 gerbong dan 1 lokomotif rangkaian kereta api Bangun Karta terus dilakukan dengan mendatangkan kereta evakuasi Kumul Karno dari Daops 3 Cirebon. PT KAI menargetkan proses evakuasi dapat secepatnya selesai sehingga lalu lintas kereta api yang melalui jalur utara dapat kembali normal. Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro meminta maaf kepada seluruh pengguna jasa kereta api atas peristiwa ini. Pihaknya akan berupaya secepatnya untuk melakukan evakuasi dan kembali memulihkan jalur utara untuk dapat kembali dilintasi. PT KAI juga akan melakukan investigasi atas peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api Bangun Karta jurusan Jakarta Gambir Surabaya dengan kereta barang di emplasemen stasiun Warudur. Dan Bangun Karta maksud kami, kita sudah bergabung dengan Marshalina Gita di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Gita, bagaimana perkembangan proses evakuasi lokomotif dan juga gerbong di lokasi kejadian saat ini? Ya, hingga pagi hari ini proses evakuasi khususnya ini 2 gerbong lagi, yakni adalah gerbong lokomotif dan juga gerbong pembangkit listrik masih terus dilakukan dari pihak PT KAI. Kemudian juga ini melibatkan ada 1 alat berat yang dikumpulkano yang didatangkan langsung dari Daops 3 Cirebon. Kemudian juga untuk proses evakuasi ini tadi 2 gerbong karena ini melibatkan ada 4 gerbong yang keluar dari jalur, yakni adalah 2 gerbong penumpang, kemudian 2 gerbong yakni lokomotif dan 1 lagi adalah pembangkit listrik. Saat ini khususnya adalah dari gerbong lokomotif ini masih dilakukan proses evakuasi untuk melakukan pengangkatan karena untuk gerbong lokomotif ini masih melintang di jalur 2 dan juga jalur 3, sedangkan untuk gerbong penumpang ini sudah dapat dievakuasi dan berada di jalur 4. Khususnya adalah untuk evakuasi ini sendiri yang paling diutamakan adalah untuk mengamankan terlebih dahulu jalur 1 stasiun Warung Daud ini untuk nantinya dapat atau kereta khususnya dari jalur utara ini bisa melalui di wilayah jalur 1 ini, sehingga untuk khususnya adalah kereta api baik itu dari arah Jakarta menuju ke Surabaya ataupun juga dari Surabaya menuju ke Jakarta ini dapat normal kembali. Namun ini memang cukup sulit dilakukan proses evakuasi ini karena kondisinya adalah saat ini pun juga dari gerbong lokomotif ini masih melintang, bahkan di tempat ini atau 2 jalur 2, 3 dan juga jalur 4 rel pun juga ini patah karena gerbong lokomotif ini yang keluar jalur. Kemudian juga untuk kronologi sendiri adalah bahwa pada pukul 18.30 ini kereta Bangun Karta yang berada di jalur 3 tergelincir kemudian menabrak bagian belakang dari kereta barang yang sedang berhenti di jalur 4.
Dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan dan sementara ini hingga pagi hari ini sudah ada 21 kereta yang dialihkan, yakni dari jalur utara ini dialihkan ke lintas selatan melalui Cirebon, Prupuk dan Tegal untuk arah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun ini memerlukan waktu yang cukup lama karena memakan waktu 2 jam lagi lamanya karena harus memutar arah. Sedemikian juga sebaliknya yang mengarah ke Jakarta ini melewati Tegal, kemudian melewati Cirebon dan menuju ke arah Jakarta. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pun juga saat ini yang paling difokuskan adalah untuk menormalkan kembali jalur 1 sehingga lintasan utara ini dapat kembali normal. Dan untuk penyebab sendiri saat ini masih terus diselidiki dari pihak PT KAI untuk mengetahui penyebab terjadinya tergelincir kereta Bangun Karta di stasiun Warungdau ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Direktur Utama. Yang pasti ini kan Malang di keempat jalurnya. Kita upaya sesegera mungkin bisa perlahan-lahan bertahap, mungkin jalur 1 dulu dikelirkan supaya ada aliran, supaya bisa jalan. Tapi yang tidak boleh dilupakan, kita minta maaf dulu kepada semua pelanggan kereta api ini yang apalagi terkena masalah ini. Kami secara tulus dari PT Kereta Api Indonesia mohon maaf. Kami akan segera memperbaiki ini sehingga nanti harus penumpang barang masih tetap berjalan dengan Yohana. Ekonomi saat ini masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berbagai tantangan seperti adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan masalah dalam negeri menjadikan pertumbuhan Indonesia sedikit mengalami penurunan. Ini tidak menghambat arus investasi yang masuk ke tanah air. Salah satu perwujudan kerja investasi adalah dimulainya pembangunan bidang properti, yakni pembangunan Gedung Indonesia 1 di kawasan Tamrin, Jakarta. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Chairman Media Group Surya Paloh dan perwakilan dari perusahaan Cina Sonangol Group. Ingin menunjukkan bahwa investasi ini akan jalan dan akan mengalir terus. Jadi kalau ada yang meragukan bahwa investasi itu tidak tumbuh, ada keliru besar. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan lihat, ini sudah dimulai, bulan depan dimulai, bulan depan dimulai, bulan depannya lagi dimulai. Gedung ini akan dibangun 59 lantai setinggi 303 meter. Gedung ini akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia. Konsep pembangunan gedung sudah mengantongi sertifikat platinum untuk kategori Green Building. Kelebihan gedung ini adalah penggunaan kaca double glass, sehingga meminimalisasi pencahayaan lampu, emisi rendah, dan sistem daur ulang limbah. Tim Liputan Metro TV. Tunggal Bogor, Jawa Barat yang menjadi lokasi penyimpanan beras palsu. Aparat Polsek Kelapa Nunggal masih memeriksa pedagang beras dan warga sebagai saksi kasus dugaan penyimpanan beras palsu. Polisi juga mengirim sampel beras untuk diuji di Laboratorium Institut Pertanian Bogor atau IPB. Hasil uji laboratorium akan keluar pada 2 hari mendatang. Sementara Aris, pedagang beras, mengatakan ada informasi pembeli yang protes menderita sakit perut setelah memakan nasi yang dimasak dari beras yang ia beli di toko milik Aris. Diketahui beras dari gudang tersebut dijual di beberapa pasar tradisional di Bogor, seperti di Cilengsi dan Kelapa Nunggal. Kabar Eskrim Mabes adanya kandungan zat kimia dalam beras yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat berdasarkan hasil pengujian sementara di laboratorium Badan POM. Ya, di lain pihak pemirsa, pengamat pertanian menilai beredarnya beras sintetis di pasaran merupakan bukti kecerobohan pemerintah dalam masalah pangan. Berdasarkan hasil uji sementara laboratorium Badan POM, dinyatakan bahwa beras yang ditemukan di pasar Tanah Merah, Mutiara Gading, Bekasi Timur benar mengandung zat kimia. Namun, Kabar Eskrim Mabes Polri Budi Waseso menyatakan walaupun terdapat kandungan zat kimia dalam beras tersebut, Mabes Polri tetap harus menunggu hasil uji beras dari Pusat Laboratorium Forensik. Nantinya hasil dari ketiga laboratorium, baik dari Sukovindo, Badan POM maupun Puslapor, akan dibandingkan dan jika hasilnya sama, maka Bareskrim akan menelusuri siapa pelaku dibalik peredaran beras plastik tersebut. Tapi baru sebagian, artinya mengandung bahan-bahan kimia itu saja.
Tapi nanti secara lengkapnya setelah ada dari puslapor. Kira-kira kapan kalau dari puslapornya, Pak? Ya, sekarang sedang dikerjakan tapi secepat mungkin lah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Senin sudah ada hasilnya. Sementara pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bustanul Arifin menilai masuknya beras sintetis ke pasaran merupakan kecerobohan pemerintah. Bukan hanya beras, bahkan makanan lain di Indonesia yang sudah terkontaminasi plastik seperti ikan asin, gorengan, menunjukkan bahwa pemerintah melalui Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan. Indonesia menjadi negara yang dianggap sembrono dalam konteks keamanan pangan. Keamanan pangan berasal dari ketahanan pangan, ya. Keamanan pangan itu istilahnya food safety, ya. Kalau ketahanan pangan, food security. Kalau itu benar, itu mungkin saya pribadi mengutuk safety, ya. Kalau ketahanan pangan, food security. Kalau itu benar, itu mungkin saya pribadi mengutuk, ya. Apapun itu, kalau memang terbukti, saya pikir itu kejahatan luar biasa, itu extraordinary crime kalau saya berpendapat. Tapi kalau tidak benar, yang melemparkan isu juga tidak wise juga. Bustanul, Komisioner YLKI Sudaryat mau menilai pemerintah harusnya menjalankan dua instrumen pengawasan pangan seperti yang dijalankan oleh negara lain, yaitu pengawasan pangan sebelum masuk pasar dan pasca pasar. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa semua beras yang beredar di pasar itu memenuhi standar mutu pangan. Kemudian yang kedua adalah registrasi. Registrasi itu sebenarnya sudah diberlakukan terhadap beras yang dijual dalam kemasan. Dalam bentuk ada register dari Badan POM. Artinya kalau ada register dari Badan POM, itu perusahaan yang mengemas itu telah melakukan treatment sesuai dengan standar mutu pangan. Yang ketiga adalah licensing, perizinan. Nah, ini diperlukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengemasan beras. Kan kalau kita beli beras itu kan ada beras curah sama beras dikemas. Nah, untuk menjual beras kemasan itu juga harus ada izinnya. Sehingga kalau ada masalah seperti ini tinggal ditelusuri. Ini dilakukan oleh perusahaan pengemas siapa, apa izinnya bisa dicabut atau ditinjau ulang. Selain pengawasan sebelum masuk pasar, pemerintah juga dinilai seharusnya melakukan pengujian sampel berkala dari beras yang beredar di pasar dan dapat menindak tegas pengusaha yang mengedarkan beras dengan zat berbahaya. Liputan Metro TV. Polisi saat meliput konser band Republik yang ricuh di alun-alun Kota Lamongan. Konser tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Lamongan yang ke-446. Konser band Republik untuk memeriahkan Hari Jadi Lamongan yang ke-446 di alun-alun Kota Jawa Timur diwarnai kericuhan. Petugas polisi terlihat brutal memukuli sejumlah penonton ketika terjadi aksi tawuran sesama penonton akibat saling gesek saat berjoget. Emplasemen Stasiun Waruduwo. Dan Bangun Karta maksud kami, kita sudah bergabung dengan Marshalina Gita di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Gita, bagaimana perkembangan proses evakuasi api yang melalui jalur utara dapat kembali normal? Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro meminta maaf kepada seluruh pengguna jasa kereta api atas peristiwa ini. Pihaknya akan berupaya secepatnya untuk melakukan evakuasi dan kembali memulihkan jalur utara untuk dapat kembali dilintasi. PT KAI juga akan melakukan investigasi atas peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api Bangun Karta jurusan Jakarta Gambir Surabaya dengan kereta barang di Metro Bagia terus melakukan upaya evakuasi terhadap gerbong kereta api Bangun Karta yang terguling di perlintasan stasiun Warudur, Cirebon, Jawa Barat. Upaya evakuasi terhadap dua gerbong dan satu lokomotif rangkaian kereta api Bangun Karta terus dilakukan dengan mendatangkan kereta evakuasi Kumul Karno dari Daops 3 Cirebon. PT KAI menargetkan proses evakuasi dapat secepatnya selesai sehingga lalu lintas kereta. Dan penonton Faisal Ahmad, seorang wartawan media online lokal Lamongan, juga sempat menjadi bulan-bulanan oleh sejumlah oknum polisi saat meliput kericuhan ini. Kericuhan yang berlangsung hingga beberapa kali tersebut membuat pagar pembatas di panggung roboh serta sejumlah penonton pingsan.